Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safna Nurhalija dari kelas 1 PK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang intrinsic value dan margin of safety serta bagaimana cara menghitung menggunakan metode Benjamin Graham dan menganalisis cara menentukan harga yang pas pada saat pembelian saham. Di sini sudah tersedia rumus Benjamin Graham Methods. Rumus Benjamin Graham Methods menurut US Market yaitu intrinsic value sama dengan EPS dikali 8,5 ditambah 2G dikali 4,4 dibagi Y. Rumus ini diadaptasi dari buku Intelligent Investor. Sedangkan rumus Benjamin Graham Methods menurut ID Market atau Pasar Indonesia yaitu intrinsic value sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali GOV dibagi AAA. Untuk pengertiannya yaitu EPS yaitu laba per lembar saham, 1G yaitu growth atau pertumbuhan perusahaan yang dibatasi maksimal 15%, GOV yaitu tingkat risk free rate atau investasi bebas resiko atau yield obligasi pemerintah, dan yang terakhir yaitu kupon obligasi rating AAA. Bagaimana cara menghitung intrinsic value? Pertama, saya akan memperkenalkan perusahaan yang akan saya hitung intrinsic value-nya, yaitu perusahaan PT Bayu Buana Tbk atau disebut juga Bayu Buana Travel Service, merupakan salah satu perusahaan agen perjalanan wisata di Indonesia. Bayu Buana Travel melayani pemesanan tiket pesawat, hotel, paket perjalanan wisata, dokumen perjalanan, asuransi perjalanan, dan penyewaan mobil secara offline maupun online. Bayu Buana Travel Service didirikan sejak tahun 1972. Pada tahun 1989, perusahaan ini masuk sebagai travel agent pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tercatat sebagai perusahaan perjalanan wisata pertama yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memacu pertumbuhannya. Perusahaan travel ini juga memanfaatkan teknologi informasi untuk membina customers relationship management dan saat ini sudah memperkerjakan lebih dari 500 pegawai yang tersebar di 17 cabang di Indonesia. Bayu Buana merupakan mitra global dari BCD Travel Management Company, sebuah perusahaan perjalanan internasional. Di sini kita harus menghitung komponen annual growth rate atau CAGR dengan rumus sama dengan EPS tahun akhir dibagi EPS tahun awal pangkat 1 dibagi N-1 dikurang 1 sama dengan 107 dibagi 57,90 pangkat 1 dibagi 7-1 dikurang 1, yaitu hasilnya 10,77. Jika mau dijadikan persen yaitu dikalikan 100%. Bisa kita lihat EPS tahun akhir didapat melalui aplikasi RTI Bisnis pada tahun 2019. Sedangkan EPS tahun awal didapat melalui website lembarsaham.com pada tahun 2013. Jadi, rata-rata pertumbuhan perusahaan PT Bayu Buana Tbk dari tahun 2013 hingga 2019 adalah 10,77% per tahunnya. Melihat kinerja keuangan perusahaan PT Bayu Buana Tbk pada aplikasi RTI Bisnis. Yang pertama kita melihat harga sahamnya yaitu sebesar 975. Yang kedua kita lihat EPS-nya dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 sebesar 77, pada tahun 2017 sebesar 94, pada tahun 2018 sebesar 113, pada tahun 2019 sebesar 107. Lalu yang ketiga, kita lihat dividen yield-nya. Perusahaan ini tidak membagikan dividen yield-nya kepada pemegang saham. Dan untuk ROE-nya atau return on equity-nya sebesar 8,54%. Dan untuk DER-nya atau debt equity ratio sebesar 81,79%. Lalu selanjutnya kita masuk ke intrinsic value.
intrinsic value rumusnya yaitu sama dengan EPS dikali 7 ditambah 1G dikali growth dibagi triple A sama dengan 107 dikali 7 ditambah 1 dikali 10,77% dikali 7,9 dibagi 11,4 sama dengan 107 dikali 17,77% dikali 7,9 dibagi 11,4 yaitu hasilnya sebesar Rp13,176.000. Penjelasannya di sini ialah EPS akhir kita dapat melihat melalui perhitungan sebelumnya. Pada tahun 2019, G atau growth yaitu hasil dari CAGR yaitu sebesar 10,77%. Lalu, GOV atau kupon obligasi pemerintah yang kita dapat melalui website ibpa.co.id dengan mengasumsikannya pada tenor 10 yaitu sebesar 7,9. Dan pada laman website yang sama, kita dapatkan juga kupon obligasi korporasi dengan rating sebesar 11,4 dan diperoleh harga wajar dari PT Bayu Buana sebesar Rp13,176.000. Selanjutnya kita akan menganalisis apakah perusahaan ini under value atau over value. Menganalisis harga wajar perusahaan PT Bayu Buana yaitu pada kisaran harga Rp13,176.000. Sementara harga saham terakhirnya yaitu 975. Dapat kita lihat bahwa harga saham pada kategori under value, yaitu harga saham wajar dan sangat lebih baik untuk berinvestasi atau membeli saham. Margin of safety yaitu tingkat keamanan atau tingkat meminimalisirkannya resiko berinvestasi. Di sini saya mempunyai dua contoh penerapan margin of safety yang sudah diketahui presentasenya, yaitu sebesar 40% dan 45%. Bagaimana cara menghitungnya yaitu margin of safety sebesar 40%. Price sama dengan intrinsic value dikali 100% dikurang 40% sama dengan 13,176 dikali 60% sama dengan 13,176 dikali 0,6 menghasilkan 7,9056. Margin of safety sebesar 45% yaitu price sama dengan intrinsic value dikali 100% dikurang 45% sama dengan 13,176 dikali 55% sama dengan 13,176 dikali 0,55 menghasilkan 7,2468. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan jika kita akan membeli saham pada saat harga saham benar-benar murah atau under value, yaitu di bawah harga wajar yang sudah kita hitung, dan sebaliknya jika intrinsic value berada di atas harga wajar atau over value, maka saatnya kita menjual saham tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang intrinsic value dan margin of safety. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Ahmad selaku dosen produk dan jasa bank. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.